Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Meski masih disubsidi, uang kuliah tunggal di Universitas Negeri Padang tidak naik. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Penjualan sapi kurban di pasar ternak Sungai Saria menurun. Uang kuliah tunggal atau UKT di Universitas Negeri Padang tidak naik. Bahkan, rektor akan berusaha untuk menurunkan angka UKT. Walau sebenarnya mahasiswa UNP masih disubsidi oleh pemerintah dan kampus, namun hal itu masih bisa ditanggulangi oleh UNP melalui unit-unit usaha yang ada. Hal itu diutarakan oleh Rektor Universitas Negeri Padang yang baru, Krisma Dinata, usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Rektor UNP periode 2024 hingga 2029 di kampus UNP hari Rabu. Menurutnya, setiap mahasiswa UNP dibutuhkan 7 juta rupiah untuk perkuliahan. Namun hingga saat ini, UKT paling mahal tidak sampai 5 juta rupiah per semester. Kekurangan itu ditutupi oleh subsidi dari pemerintah pusat dan dari kampus UNP sendiri. UKT UNP tidak naik, itu sudah komit. Dari dulu pun UNP tidak naik. Malah UNP bercita-cita kalau bisa uang kuliah ini kita kurangkan dengan banyaknya sumber-sumber pendanaan. Terus terang, sekarang dana kalau dihitung biaya per mahasiswa itu UNP harus mengeluarkan dana 7 juta. Tapi rata-rata mahasiswa membayar paling tinggi 4 atau 5 juta. Artinya yang tinggi itu saja masih disubsidi oleh UNP. Dari mana subsidinya? Pertama dari pemerintah untuk gaji, sedangkan yang lainnya itu diambilkan dari penyewaan dari ini kan dapat untung. Hal itu dibenarkan oleh para mahasiswa UNP yang menilai sejak mereka kuliah hingga sekarang tidak ada kenaikan UKT yang mereka rasakan. Untuk Universitas Negeri Padang sendiri masih berpihak kepada mahasiswa. Buktinya sampai saat ini kenaikan UKT UNP tidak signifikan. Jadi UNP masih pro terhadap mahasiswa-mahasiswa dan juga saat ini juga banyak beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi untuk tanggapan kenaikan UKT dari masih aman di UNP. Selama pengamatan saya, kenaikan UKT di UNP tidak secara signifikan, masih bisa terjangkau dan masih masuk akal. UKT-nya per semester 4.750.000. Itu level A. Level A. Berarti yang paling tinggi itu ya? Iya, kalau untuk teknik. Makasih. Angkatan 2020. Krisma Dinata menggantikan Ganefri yang telah menjabat sebagai Rektor UNP selama 2 periode. Krisma Dinata sendiri sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UNP. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Batu grip pemecah ombak yang dibangun pemerintah sepertinya tak banyak membantu. Buktinya, abrasi pantai Pasir Jamba masih tetap terjadi. Bahkan dalam setahun terakhir, lebih dari 30 meter pasir di pantai itu telah menjadi lautan. Kondisi ini diperparah dengan anomali cuaca yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Angin kencang dan ombak besar kerap menghantam objek wisata Pasir Jamba. Pohon cemara yang ditanam sebagai upaya untuk menghindari abrasi juga tak berfungsi. Puluhan pohon itu tumbang karena tanah tempat akarnya bertahan luruh di bawah air laut. Abrasi juga mengancam rumah warga dan puluhan pondok-pondok wisata tempat warga berjualan. Sebelum dihantam abrasi, Pasir Jamba terkenal dengan pantainya yang luas. Jika pasang surut, pengunjung bisa menjelajahinya hingga 200 meter. Namun jika pasang naik, air laut akan menutup pantai hingga setengahnya. Namun kini,
kondisinya sangat berbeda. Jika pasang laut naik, maka pondok wisata pun ikut terendam air laut. Kondisi ini telah dilaporkan warga berulang kali ke pemerintah dan telah berulang kali pula ditinjau pejabat terkait. Kalau penanganan lanjutan secara fisiknya belum, tapi secara kedatangan dari pihak terkait sudah. Kalau tidak secepatnya diatasi, kemungkinan ya kita ini habis gitu. Kalau untuk rumah, 2 rumah. Pedagang yang berjualan di lokasi wisata ini sekitar 10 pedagang. Panjang terdampak sekitar 500 meter. Yang ditanam Pemko dulu itu udah tidak ada lagi cemarannya. Pemerintah harus bekerja cepat untuk menanggulangi abrasi di pantai Pasir Jamba ini. Jika tak segera dituntaskan, maka pantai Pasir Jamba hanya akan tinggal kenangan. Alfi melaporkan dari Padang. Meski tak ikut membuang sampah ke sungai, warga di Nagari Batang Harapan yang bermukim di Muara Batang Kapa terkena imbasnya. Ribuan kubik sampah menumpuk di muara sungai itu. Jika pasang laut naik atau debit sungai meninggi, maka sampah itu akan meluber ke permukiman dan perkebunan warga. Kondisi ini telah terjadi sejak 2 bulan lalu, saat cuaca ekstrim melanda Pasaman Barat. Hujan deras yang mengguyur daerah hulu Batang Kapa menghanyutkan sampah-sampah itu ke muara Batang Kapa. Beragam sampah menumpuk di muara itu, mulai dari sampah plastik, sampah rumah tangga, hingga batang kayu lapuk yang dihanyutkan air. Aparat pemerintahan Nagari menyerah dan angkat tangan untuk mengenyahkan sampah-sampah itu karena volumenya yang besar. Mereka berharap pemerintah kabupaten turun tangan mengevakuasinya dan membersihkan sungai dari sampah. Selain itu, pejabat wali nagari setempat berharap agar warga yang tinggal di sepanjang aliran Batang Kapa tidak membuang sampah ke sungai. Itu sudah menumpuk yang sangat luar biasa. Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di hulu, yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini agar sadar untuk membuang sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Harapan yang sama juga disampaikan Camat Kecamatan Sasa. Himbauannya kami minta juga kepada masyarakat kami yang ada di pinggiran Sungai Batang Kapar ini agar jangan membuang sampah ke sungai. Akibatnya akan terjadi penumpukan sampah dan terjadinya banjir. Banyak sekali di pinggiran sungai Batang Kapar ini sangat banyak sampah-sampah yang berasal dari plastik dan juga dari pohon-pohon kayu yang tumbang. Sejatinya, melarang warga membuang sampah ke sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Perilaku membuang sampah pada tempatnya akan terjadi jika hal itu dibudayakan dari rumah masing-masing. Kepala rumah tangga bertanggung jawab akan sikap anggota keluarganya untuk membuang sampah di tempat sampah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kejadian bencana banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di pesisir selatan menghancurkan sejumlah bangunan, salah satunya adalah masjid di Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, Kecamatan Sutera. Agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, warga Kampung Langgai bergotong royong membangun kembali masjid yang hancur di lokasi yang tidak jauh dari tempat semula. Warga secara bersama-sama menyiapkan batu-batu sungai yang akan dijadikan sebagai pondasi bangunan masjid. Bermodalkan infak dan sedekah masyarakat di pesisir selatan, khususnya di Kecamatan Sutera, warga mulai membangun kembali masjid itu. Bila menunggu perbaikan dari pemerintah akan membutuhkan waktu lama, sebab pencairan bantuan harus melewati beberapa tahap. Saat ini, warga memanfaatkan musola yang ada untuk beribadah.
Namun karena ukurannya yang kecil, tidak cukup menampung jemaahnya saat melakukan sholat Jumat. Namun untuk hari ini ditinggalkan semua pekerjaan pribadi dan bersama-sama goro bersama. Goro bersama mengabaikan kegiatan lain dan fokus untuk mencari material untuk rencana pembangunan masjid tersebut. Kejadian banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di kecamatan ini mengakibatkan 1 masjid, 1 bangunan serbaguna, 7 rumah hancur tak bersisa, dan 10 orang meninggal dunia. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.